Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 25 Januari 2023. Hari ini kita merayakan pesta bertobatnya Rasul Paulus. Rasul Paulus diperingati pertobatannya karena ia adalah tokoh besar dalam gereja. Rasul-rasul Tuhan yang lain selain Petrus diperingati hanya hari wafatnya. Sedangkan Rasul Paulus diperingati pula hari pertobatannya. Karena peristiwa pertobatan Rasul Paulus adalah peristiwa besar, yakni titik balik dirinya dari seorang penganiaya menjadi pengikut Kristus yang setia. Paulus lahir di Tarsus, tanah Kilikia, sekarang dikenal sebagai Turki. Paulus atau Saulus dalam bahasa Ibrani adalah seorang Farisi, penggiat hukum Taurat dan menjadi murid dari Gamaliel, seorang pengajar terkemuka di Yerusalem. Banyak orang suka membedakan nama Paulus dan Saulus. Nama Saulus adalah sebelum menjadi pengikut Kristus, yang masih menjadi penganiaya pengikut Kristus. Namun sesudah menjadi pengikut Kristus, namanya diubah dari Saulus menjadi Paulus. Padahal nama Saulus ataupun Paulus adalah sebuah dialek yang sama saja seperti nama saya. Kalau dalam dialek Indonesia ia disebutnya Lucky, dalam dialek Inggris disebutnya Lucky, tapi menunjuk pada pribadi yang sama. Paulus adalah seorang Yahudi dari suku Benyamin yang berkebudayaan Yunani dan berkewarganegaraan Romawi. Inilah yang membuat Paulus bisa masuk lintas budaya ketika ia mewartakan Injil. Dalam perjalanannya menuju ke Damaskus atau ke Damsyik, ia terjatuh dan rebah di tanah karena suatu sinar yang begitu terang. Kemudian ia mendengar suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu ia berkata, "Siapakah engkau, Tuhan?" Jawab suara itu, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Inilah pengalaman pertobatan Santo Paulus. Ia diubah dari pengejar-ngejar pengikut Kristus menjadi pengajar dan rasul bangsa-bangsa. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada 11 muridnya dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Nama Seminari Tinggi Kentungan di Yogyakarta adalah Seminari Tinggi Santo Paulus. Saya bersyukur sekali bisa mengenyam pendidikan di sana. Sayangnya, sekarang ini frater-frater Jakarta sudah tidak lagi dikirim ke sana, melainkan melanjutkan studi hanya di Jakarta. Padahal hidup bersama dengan frater-frater lintas keuskupan merupakan keindahan dan kekayaan persaudaraan. Di tempat ini saya pun semakin mengenal sosok Santo Paulus
yang menjadi pelindung seminari ini. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, firman hari ini merupakan fase akhir dalam kisah penampakan Yesus sesudah kebangkitannya, sebelum dirinya naik ke surga. Yesus memberikan sebuah amanat agung, yakni perutusan kepada para murid. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Perutusan ini diberikan kepada para murid dengan bekal tanda-tanda yang menyertai, yakni mereka akan mengusir setan, berbicara dalam bahasa baru, meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu menjadi sembuh dan lain-lain. Dan perutusan ini juga ditunaikan oleh Paulus. Ia menjadi rasul bangsa-bangsa tanpa kenal lelah. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, kita pun dipanggil dan diutus untuk menjadi pembawa kabar sukacita. Sebagai pewarta kabar sukacita, kita harus mengalami dahulu sukacita itu. Maka pertanyaannya, sudahkah kita mengalami sukacita Injil dan mewartakannya dalam hidup? Kerap ketika kita mendengar firman Tuhan di gereja ketika perayaan Ekaristi, kita ngantuk, pikiran kita kemana-mana. Padahal firman Tuhan, Injil adalah kabar sukacita. Sudahkah kita bersukacita ketika kita mendengarnya, dan setelah itu kita mau bertekun melaksanakan apa yang kita dengar itu? Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.